Balik lagi di Ceria, ceritain aja dulu. Des. Bang. Nih kita pada pakai batik semua nih. Iya. Pertigaan nih. Waduh keren banget nih. Ada apa nih? Tapi kayak gue nggak kelihatan deh guys, Oh, iya. batiknya karena di celana. Celana. Iya, di Ini. celana. Kelihatan. Tapi siapa sih nih yang gondrong-gondrong nih? Aduh. Siapa nih, Kak? Ini gue yang kenalin berarti. Iya, kenalin iya, sendiri. kenalin. Kita perkenalan diri dulu nih, Kak. Harusnya lu yang kenalin gue gimana sih? Oke, halo teman-teman, perkenalkan nama gue Cesar. Gue pembuat konten tentang kebahasaan dan kesastraan. Ada di TikTok, YouTube, dan Instagram. Itu aja Oke. paling. Ya. Kita kedatangan Kak Cesar nih. Hai Kak Kes. Panggilannya apa nih? Cesar. Cesar. Hai Kak Cesar. Hai, halo semua. Jadi Kak Cesar ini emang kita lihat tuh di TikTok tuh dia tuh banyak edukasi. Bener. Edukasi tentang komunikasi. Iya kan termasuk Bener, dong. bener. Termasuk. Kalau yang Bisa. pada tahu itu kan mempermudah komunikasi kita antar teman. Bener. Bener nggak sih tuh urutannya? Iya, Bisa, bener bisa, ya? bisa. Bisa kok, bisa. Karena orang banyak yang miskomunikasi saat ini. Nah, Kak Cesar ini sering mengedukasi nih untuk Oke. terkait hal-hal tersebut ya Kak ya. Nah, tapi tadi balik lagi nih kita belum jawab Kasih tahu nih kenapa Belum kita jawab pakai nih. batik ini. Kenapa? Kenapa tuh Kak? Kita Kenapa tadi Cesar nyamain Iya. Kan dikasih taunya gitu, dihubunginnya Kak Cesar pakai batik nanti ya gitu kan, gue nurut gitu. Oke. Gue juga Jawab, Des. nurut. Kenapa Des? Kira-kira kenapa sih hari ini kita pakai batik? Gue juga disuruh sih. Kenapa emang? Jadi kita bertiga ini dalam rangka kemerdekaan Indonesia Dirgahayu Indonesia. yang ke-77. Yeay. Bentar, ucapan yang benar gimana? Gimana tuh? Sar? Dirgahayu RI ke-77 atau Dirgahayu ke-77 Republik Indonesia, yang mana yang benar? Dirgahayu RI Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Emang Republik Indonesia ada 77? Iya bener. Yang RI yang ke-77. Dirgahayu yang ke-77. Republik Indonesia. Nah, jadi gitu. Kan kalau misalnya kita ngomongin, kalau misalnya tadi yang Dirgahayu RI ke-77 itu kan artinya bisa jadi dua ya. Mengucapkan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77 atau pengucapan ya hari Kemerdekaan Indonesia yang ada 77 gitu. Tapi kan kita Republik Indonesia cuma satu. Nah, jadi dari sini gue menyampaikan itu yang gue lakukan sebenarnya di internet. Jadi beda urutan, beda susunan tuh bisa beda arti ya. Nah, kita mencoba menghindari kalau kita berkomunikasi gitu. Apalagi teman-teman nggak tahu ya seberapa banyak yang sadar gitu. Kadang-kadang tuh kita kalau ngobrol tuh suka salah gitu, Bener, suka salah bener. jadinya suka salah arti. Gitu sih. Jadi kepo gue. Kak Cesar nih kesibukannya apa sih? Oke, selain bikin konten ya, sebenarnya bikin konten kan justru ya cuma iseng aja sih ya teman-teman gitu. Kalau dari pekerjaan sehari-hari, gue bekerja sebagai associate consultant komunikasi. Jadi gue orang PR. Tunggu. Bahasa Indonesia apa tuh? Itu belum ada kayaknya ya kalau associate. Consultant. Jadi paling gue kalau ngobrol bilangnya konsultan aja Oke. sih gitu. Tapi kalau misalnya aslinya ditulisnya kan associate consultant. Gitu. Kalau ditulisan harus tulis miring tuh jadinya. Bermiring ya, karena bahasa Inggris Iya. ya. Jadi gue kerja di kehumasan gitu, gue seorang konsultan. Terus kalau untuk konten internet, mungkin gak apa-apa ya gue cerita sedikit. Mungkin kalau latar belakang gue bikin konten tuh sebenarnya dari 2013 teman-teman. Dulu tuh, tapi mulainya awalnya di YouTube. Oke. Nah, di YouTube dulu masih sepi gitu, nggak lo bikin video YouTube tuh nggak dibayar gitu loh, kayak masih seneng-seneng aja gitu. Masih hobi gitu. Bahkan kayak dulu tuh kalau lo bikin video di luar lo ngomong sendiri kan masih suka diliatin sama orang gitu kan. Apaan nih gitu. Kalau sekarang kan jadi suatu hal yang normal. Mungkin lo jalan ada orang yang lagi joget-joget di depan, kayak lo udah bisa nebak, oh dia lagi bikin video TikTok nih gitu kan. Tapi itu menjadi suatu hal yang dinormalisasi gitu kan. Dan akhirnya ya udah dulu tuh gue di YouTube bahas isu dan gue direkrut di Layar Ria Network saat itu tahun 2013 sampai berapa gue lupa, sekitar situ.
2015 ditransfer ke Web TV Asia Indonesia gitu. Web TV Asia Indonesia sama tapi masih di YouTube gitu. Tapi di situ gue mulai menyadari awalnya kayaknya gue tuh lebih seneng di belakang panggung deh daripada gue di depan gitu, dari karena satu dan banyak hal gitu ya alasannya. Dan itu yang gue lakukan gitu, gue lebih sering ngebantu misalnya perusahaan untuk ngembangin YouTube-nya mereka atau misalnya ada orang itu yang di balik layarnya tuh ya. itu di balik layar gitu, entah gue bikin naskahnya mereka, ngekonsepin media sosial mereka tuh harusnya seperti apa. Nah itu yang gue lakukan di balik layar. Nah karena portofolio tersebut akhirnya gue tuh pindah ke salah satu kantor gue yang dulu gitu. Dan memang institusi satu-satunya institusi yang ngurusin masalah bahasa dan sastra satu-satunya yang resmi gitu. Di Indo. Di Indonesia gitu. Intinya gitu. Terus ya udah di situ pun awalnya juga ngembangin YouTube 2019 gitu. Dan dulu YouTube-nya mereka tuh kayak nol, bener-bener gak ada apa-apa. Jadi gue harus ngonsepin ulang gimana dan lain-lainnya. Nah mungkin di situ juga udah mulai intens tuh ya gue ngomongin masalah isu bahasa ini gitu. Tapi ya udah masih di YouTube awalnya, dan ternyata benar target gue kayak dalam satu tahun itu dari 0 sampai 15.000 yang ngikutin dan lain-lain seperti itu. Akhirnya di awal 2021 seingat gue gitu, dibilang teman di kantor gue saat itu ya, dia bilang, Sar, kami pengen ada TikTok dong di kantor. Udah mulai ya. Udah mulai nih. Nah di situ gue tuh juga belum terlalu paham ekosistem TikTok tuh kayak gimana, karena gue ngerasa kayak generasinya udah beda banget nih pengguna YouTube sama TikTok itu gitu kan, walaupun sekarang pada akhirnya semua ke TikTok juga gitu ya. Nah akhirnya gue coba riset, tapi kan nggak mungkin coba-coba pakai akun lembaga ya gitu kan, jadi gue harus pakai akun gue sendiri. Dulu nih. Iya buat sendiri awalnya gitu. Cek ombaknya pakai itu ya. Pakai gue sendiri itu akhirnya. Sebenarnya hanya pertanyaan sederhana aja gitu yang gue ya konten yang gue buat gitu, kayak misalnya lo tahu gak sih bedanya ini sama ini, kenapa salahnya ini kayak gini gitu ternyata kayak dalam seminggu 2 minggu 15 hari lah itu tuh gue bisa sampai ada 10.000 lebih yang ngikutin. Gue juga kaget ya, ini kenapa 10.000 banyak banget gitu. Dan akhirnya sampai sekarang gue udah nggak bekerja di tempat sekarang, tapi masih gue lanjutin karena kayak ya udah terlanjur udah ada gitu kan, walaupun memang sekarang tuh bukan fokus utama gue juga sih gitu, tapi ya kalau ada waktu gue mencoba berbagi apa yang gue paham tentang bahasa Indonesia atau sastra Indonesia atau ya isu keseluruhan lah. Itu sih awal dari TikTok. Sorry kamu nanya, konten kakak yang buat kakak maksudnya langsung 15.000 itu apa pertama kali? Jadi gue kayaknya tuh tebak-tebakan bahasa Indonesia sih sebenarnya. Enggak, sebelumnya tuh ada, gue lupa. Gue pokoknya kayak pertanyaan sederhana aja sih gitu. Dari situ kenapa? Karena analisis gue pertama cepet, gue tahu satu itu anak-anak SMA tuh lagi pada mau UN. Atau UTBK, ya kan? Dan kedua, gue menyadari, gue rasa di DKI Jakarta nilai bahasa Inggrisnya tuh lebih tinggi daripada bahasa Indonesia. Dan sebenarnya kan itu suatu ironi dong, ya nggak sih gitu kan? Nah gue mungkin ngebahas isunya gitu aja, tebak-tebakan aja biasa gitu kan, sampai akhirnya 5.000. Nah pas 5.000 gue memberikan apresiasi ke orang yang ngikutin gue gitu. Dari sekian banyak akun TikTok mungkin mereka ngikutin gue merasa diapresiasi gitu. Gue bikinin kayak ada monolog lah buat mereka sendiri, kayak ada puisi gitu. Jadi Kak Cesar nih apresiasinya bentuknya puisi. Awalnya karena gue juga nggak tahu nih gue mau ngapain ya dapat segini gitu. 5.000 orang ya. 5.000 orang gitu. Ternyata puisi yang gue buat itu nonton tuh juga sampai puluhan ribu dan itu dibagikan gitu. Jadi makin banyak orang yang ngeliat gitu dan akhirnya ngikutin. Tapi yang bisa gue ingat ada beberapa konten gue yang meledak saat itu. Satu itu ada kuis bahasa, gue nanyain temen gitu, nanya tentang yang baku tuh yang mana sih, ini atau ini gitu. Nah, tapi awalnya itu gue bilang, orang Indonesia tuh belum tentu jago bahasa Indonesia. Bener-bener. Gitu. Nah, mungkin gara-gara awalnya gue ngomong kayak gitu, orang yang nonton jadi mikir kan, apaan nih gue orang Indonesia, anjir masa gue nggak bisa bahasa Indonesia gitu. Akhirnya ikut dan itu yang nonton sampai 1 juta, 1,2 juta gitu. Dan itu sampai dibagikan juga di official page-nya TikTok, di laman resmi TikTok yang di Facebook. Waktu itu gue sampai dikasih tahu, San, kok ada muka lo di sini gitu. Nah itu gara-gara itu. Terus itu yang pertama. Yang kedua, banyak juga yang merhatiin. Nah semenjak saat itu kuis gue lanjutin tuh ya. Dan banyak dan apalagi banyak anak-anak sekolah sama kuliah mungkin yang sedang berusaha menulis skripsinya gitu atau sedang ujian, mereka menjadikan video gue tuh sebagai
referensi. Sampai ada yang DM waktu itu bilang, Kak, videonya aku jadiin bahan belajar ya buat PT kayak gitu kan. Ada, tapi jadi kayak gue kayak ngerasa ada tanggung jawab moral gitu loh di situ gitu. Jadi agak takut gitu kan ya teman-teman. Nah, konten gue kedua yang dapat perhatian saat itu adalah gue ngekritik acaranya Kominfo. Mereka tuh punya kegiatan daring namanya Siberkreasi kan. Dia ngebahas tentang literasi digital gitu. Saat itu gue ngehnya kenapa ya? Oh, waktu itu Jeffrey Nicole dia ngunggah story Instagram, cerita Instagram tentang acara tersebut. Terus gue kayak iseng, gue pengen ikutan apaan nih gitu. Pas gue lihat ternyata dari poster, dari tautan pendaftarannya isinya tuh kacau gitu. Isi tulisannya dan nggak apa ya, nggak seragam aja gitu. Yang bawahnya provinsi, atasnya provinsi, yang kayak gitu-gitu itu kan hal yang sangat-sangat sederhana gitu loh. Dan gue berani kenapa? Karena kalau untuk instansi pemerintahan di undang-undang kita tuh udah diatur. Ada UU nomor 24 tahun 2009 tentang penggunaan bahasa Indonesia gitu. Dan ya kalau instansi pemerintahan ya wajib dong untuk ngikutin itu. Gue koreksi tuh semua gitu. Gue koreksi semua sampai gue ngajak yang nonton, ayo teman-teman nemuin kesalahan apa lagi di situ gitu. Ternyata rame, banyak yang bagiin sampai kayaknya tuh salah satu panitianya dia sampai unggah ulang video gue itu gitu. Tapi intinya kayak berjanji ke depannya itu akan diperbaiki gitu dari segi poster dan lain-lain gitu. Dari panitia yang acara Kominfo itu ya. Nah, sampai akhirnya di acara berikutnya beneran diubah sama dia gitu. Iya, sampai diubah. Nah, yang kayak hal seperti itu yang gue lakukan. Sama yang ketiga kalau gue perhatiin yang rame itu ini media daring. Hanya sederhana yang tadi Dirgahayu RI ke sekian atau yang kesekian gitu, yang itu yang tadi gue tanyakan ke teman-teman pertama, dan ternyata banyak juga yang ngeliat gitu. Dan ya karena itu jadi mungkin beberapa konten tersebut yang jadi rame dibicarakan sama orang dan akhirnya mereka ngikutin gue. Jadi dari tadi nih kita tuh udah dengerin Kak Cesar dalam bahasa Indonesia. Tapi sebenarnya backgroundnya si Kak Cesar nih apa sih? Gue lulusannya sastra Inggris. Aslinya sastra Inggris. Tapi kontennya bahasa Indonesia. Jadi ironi. Sebenarnya ini sih. Jadi tuh gue waktu kuliah 2015 itu, kan gue kuliah 2013. 2015 itu gue tuh ikut kegiatan namanya Duta Bahasa DKI Jakarta. Tapi itu kayak gimana ya? Sederhananya tuh kayak apnon. Tapi buat pendidikan dan khususnya untuk bahasa dan sastra. Masih kuliah, itu masih kuliah gitu kan. Awalnya juga sama gitu, sama banget. Mungkin sama teman-teman kayak apaan sih kayak bahasa Indonesia ngapain sih yang dibicarain gitu kan. Sampai gue tahu permasalahannya tuh apa, ternyata kompleks gitu. Sikap kita juga bisa akhirnya bikin concern gitu ya. Iya, gue jadi cukup tertarik nih sama isu bahasa gitu. Dan kesini gue ngerasa kayak ternyata tuh isu bahasa tuh bukan cuma untuk orang bahasa dan sastra aja loh. Ini nih isu untuk semua orang. Benar. Untuk isu untuk semua orang dan udah banyak program yang gue lakukan di saat gue Duta Bahasa DKI Jakarta sampai 2019 itu di waktu yang sama gue kerja di tempat kantor gue yang dulu udah lulus. Itu gue kepilih jadi ketua ikatan Duta Bahasa DKI Jakarta sampai 2021 dan itu banyak program yang udah gue jalani kayak gitu. Jadi ya mungkin dari situ ya awalnya ada rasa kecintaan, bukan kecintaan, ada rasa kayak gue peduli sama bahasa. Tapi itu tadi ada pertanyaan apa? Jadi awalnya lulus di sastra Inggris, tapi akhirnya mendalami sastra juga, tapi sastra Indonesia. Sebenarnya kalau sastra, gue rasa sastra apapun, gue rasa teman-teman tetap bisa diterapkan di sastra Indonesia sih. Karena menurut gue gini, kalau urusan sastra Indonesia sama bahasa Indonesia, gue rasa semua orang kayaknya harus tahu gak sih gitu, minimal sedikit atau seenggaknya tokoh-tokohnya tuh siapa aja yang penting gitu. Nah, jadi gitu sih sebenarnya. Berarti kalau misalnya dari Kak Cesar, kenapa jadi pengen banget bahasa? Tapi gue penasaran nih Kak, tapi kenapa bahasa? Maksudnya sekarang itu kan bahasa Indonesia, oh yaudahlah, lo kan orang Indonesia nih, yaudah pasti lo, yaudahlah bahasa Indonesia mah, yaudah pasti gue tahu gitu. Kenapa nggak bahasa lain? Kan orang lagi banyak tuh yang bahasa Mandarin lah, bahasa Jerman, Rusia lah gitu. Jadi gini, gue ngomongin bahasa Indonesia bukan berarti gue tuh kayak anti sama bahasa asing ya, enggak gitu. Gue pun juga belajar bahasa asing, gue belajar
bahasa Inggris dan gue belajar bahasa Thailand gitu. Oke, Lagi dalam proses belajar gitu. keren. Jadi gini, ada di Kemendikbud Badan Bahasa itu dia tuh punya slogan namanya Trigatra Bangun Bahasa. Di situ itu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Jadi Trigatra itu ya. Trigatra Bangun Bahasa. Nah, itu sebenarnya bukan kita sebagai anti bahasa asing, enggak. Benar, Kita tetap belajar gitu tuh, akses informasi banyak dalam bahasa asing. Nah, ini sebenarnya mungkin lebih ke kaitannya tuh lebih ke identitas ya, teman-teman gitu kan. Kayak menurut gue ketika lo nunjukin keindonesiaan tuh nggak harus muluk-muluk gitu. Kadang kan ada yang nunjukin Indonesia kayak, oh kita dari seragam kita pakai batik gitu kan, atau misalnya ya banyak hal dilakukan. Tapi kalau gue pribadi cukup kita menghargai bahasa kita sendiri aja gitu. Dan kalau tahu sejarahnya kenapa bahasa Indonesia bisa jadi bahasa nasional kan sebenarnya itu sudah cukup jelas gitu waktu Sumpah Pemuda gitu kan. Kita saat itu pemuda nih, seumuran kita mungkin ya, saat itu seumuran kita, dia kayak menganggap kita tuh udah ini loh, udah berani mau ngebangun negara sendiri. Kenapa kita harus pakai bahasa lain? Kenapa bahasa Indonesia aja sebagai pemersatu? Jadi logikanya di Indonesia bahasa daerah tuh ada 718. Oke. 718 nih bahasa daerah. Iya benar. Kalau nggak ada bahasa Indonesia kita nggak akan bisa berkomunikasi sama mereka gitu. Iya. Bahasa pemersatu kita ya. Betul. Nah itu makanya gue rasa ya nggak usah muluk-muluk lah nunjukin lo orang Indonesia tuh cukup dari bahasa Indonesia aja gitu. Dan bukan berarti ini ya, bukan berarti sekarang kalau misalnya di banyak negara yang menghargai bahasanya mereka sendiri, misalnya bahasa Jepang dan bahasanya. Perancis gitu. Mereka sangat cinta sama bahasanya mereka gitu. Sangat cinta sama bahasanya mereka, tapi apakah mereka bukan negara maju? Negara maju kan? Mereka tetap negara maju gitu. Bahkan mereka mencoba mempromosikan kebudayaan mereka melalui bahasa. Gitu. Nah, menurut gue yang terjadi di kita itu asumsi gue ya, ini hanya asumsi gue gitu. Kita nih mungkin secara tidak sadar kita tuh punya namanya senomania. Apa tuh? Senomania. Indonesia tuh. Senomania ada di KBBI. Setahu gue di KBBI ada ya. Nah itu istilah psikologi di kita menganggap hal yang datangnya dari luar tuh jauh lebih bagus daripada yang ada di dalam negeri kita. Sebenarnya kalau misal teman-teman perhatiin di konteks dalam masyarakat atau mungkin teman-teman sendiri atau mungkin kita sendiri justru kita sering kan ngerasa kayak keren banget itu. Padahal mah mungkin bisa jadi ya di kita juga bagus-bagus aja gitu. Dan misalnya contoh sederhana ya, kita selalu menganggap orang yang kuliah di luar negeri tuh hebat, pinter banget. Tapi sebenarnya bisa jadi akses informasi yang disampaikan di dalam bahasa Indonesia itu juga sama bagusnya. Padahal nyampe di Indonesia pun juga dia pasti ada penyetaraan lagi. Iya. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi gitu, nggak harus. Itulah alasan menurut gue kayak kita nunjukin kita tuh orang Indonesia paling gampang lewat bahasa Indonesia. Kalau pertanyaannya seberapa penting nggak sih? Seberapa penting lu mencintai negara lu sendiri gitu? Lu bisa jawab tuh kayak gimana, Sar? Pasti kita punya kritik tentang negara kita sendiri, nggak bisa kita pungkirin. Gue pun juga sama gitu. Gue sama teman-teman banyak hal-hal yang banyak hal-hal yang emang ya harus dikritik gitu. Betul. Tapi di sini gue mengambil posisi adalah tapi gue berkomunikasi sama orang Indonesia gitu. Gue ngobrol sama orang-orang Indonesia juga gitu. Terlepas kalian suka atau enggak sama negara kalian sendiri, tapi bahasa Indonesia kan tetap kalian gunakan gitu. Nggak bisa lepas karena kalian lahir di Indonesia gitu. Jadi sesederhana itu aja sih, tapi bukan berarti kayak kita nggak bisa ngekritik negara kita. Banyak yang harus dikritik. Itu kan memang kehidupan kita sebagai warga negara memang harus ada seperti itu. Memang gitu mencintai itu juga tidak apa adanya ya kalau kata Tulus ya nggak sih? Iya nggak sih? Benar. Mencintai aku apa adanya. Bener. Tapi dari tadi kita ngomong mulu nih. Iya. Kita lagi ada di Katara Coffee. Benar. Buat teman-teman mungkin yang lagi di daerah Jatibening, boleh mampir ke Katara Coffee nih. Terima kasih Katara Coffee. Coffee bener ya, Katara Coffee. Terima kasih Katara Coffee. Americano. Sudah ngikutin. Gue pesan es teh manis. Es teh manisnya aja enak banget tuh. Katara tuh saudara temennya Eng. Avatar. Kenapa namanya Katara? Apa tuh? Ya nggak tahu makanya. Gue pikir dia tahu. Gue pikir dia tahu. Apa mungkin ternyata ngefans sama Legend of Aang kan kita nggak tahu ya. Oh ini tempat ini Katara. Tempat ini Katara kan. Tapi tuh lambangnya kayak lambang itu nggak sih? Negara api. Air. Itu air apa api? Ya?
api ya. Api bercampur dengan air. Oh, cangkir. Oke, kita salah. Kita salah teman-teman. Mohon maaf. Imajinasi kita. Iya, imajinasi beda-beda kelewatan. Coba tanya lagi Kak Cesar nih. Jadi dari keindonesiaannya Kak Cesar nih, bener nggak tuh pertanyaannya? Benar. Berindonesia Jadi nih. serba salah, jadi serba takut gue. Nggak harus kaku Ngomong gitu depan kok. Kak Gue Cesar. ngomong sama kalian pakai bahasa sakapan loh. Bener sih. Yang penting ngerti ya. Iya. Tapi tahu konteks, Bener. tahu konteks. Masih masuk lah ya. Masih masuk. Aduh, Jadi menurut Kak Cesar, di kita fokusin ke Indonesia dulu nih. Menurut Kak Cesar ada nggak sosok yang buat jadi panutan lo? Entah dari segi bahasa atau emang kenegaraan ini gitu. Ada nggak sosok pahlawan yang lu bisa mention di obrolan kita Oke, sekarang? pahlawan Indonesia. Di sini Iya. konteksnya pahlawan Indonesia atau tokoh yang gue idolakan. Iya, betul. boleh ya, benar. Oke, sebenarnya ini sih ya kalau idola gitu, misalnya banyak loh teman-teman figur publik yang cinta sama bahasa Indonesia gitu. Ada dua sih ya, satu memang pahlawan nasional, calon pahlawan nasional sih sepertinya Calon? ya, Oh, iya. karena belum tahu kelanjutannya sampai sekarang. Yang satu gue mau bahas yang figur publik dulu. Oh, boleh. Yang figur publik salah satu orang yang gue rasa menunjukkan rasa kecintaan dia dengan Indonesia melalui bahasa tuh Anggun C. Sasmi. Iya, benar banget sih. Benar banget Oh, sih. gitu Even ya? dia di sana ya. Iya, Even betul. dia di sana. Bahkan ketika dia diwawancara sama media Indonesia, kita berada di posisi yang banyak banget nih artis-artis kita gitu. Kalau diwawancara selalu pakai bahasa Inggris. Yes. Iya kan? Kenapa gitu? Kan kenapa harus pakai bahasa Bahasa Inggris gitu? Kesannya kan kayak kita mau bilang bahasa asing tuh jauh lebih baik daripada Lebih bahasa intelek kita. gitu, Iya, gitu lebih kan. melek, lebih hebat. Nah, pada Anggun tapi enggak, ketika dia diwawancara sama media gitu, dia pakai bahasa Indonesia gitu. Sekarang yang lain kayak model-model Cinta Laura pun walaupun dia terbatas gitu penggunaan kosakata bahasa Indonesia, tapi dia terus belajar loh. Kalau teman-teman lihat di beberapa wawancaranya dia berusaha sangat keras tetap untuk menggunakan bahasa Indonesia. Itu kayak gitu. Itu satu. Nah, kalau misalnya yang pahlawan nasional ini agak sejarah sih ya teman-teman. Tapi jadi itu 2019 gue ingat gue tuh pernah ngeliput tentang jadi 2019 itu gue pernah ngeliput gitu, gue pernah ngeliput tentang ada salah satu calon pahlawan nasional sih yang mau diajukan sama Badan Bahasa saat itu. Namanya itu gue lupa namanya siapa. Jadi ada satu tokoh, dia nih yang ngajuin bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Oh, Aslinya enggak ya? tahu nggak lu? Tahu nggak? Nah, itu dia. Mau dijelasin ya sama Kak Cesar. Siapa? Gimana? Nanti gue cari tahu namanya siapa. Iya. Ada satu tokoh namanya Muhammad Tabrani, M. Tabrani. Saat itu nih versinya yang gue lihat waktu itu ya dari pemberitaan. M. Tabrani ini dia tuh tokoh yang mengajukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara gitu. Kenapa? Jadi dulu tuh sebelum Sumpah Pemuda kan banyak persiapannya. Pasti kan Sumpah Pemuda kan tidak terjadi begitu saja, teman-teman, ada persiapannya kan. Panjang ya. Panjang. Nah, dalam persiapannya itu dia sempat wait. Tunggu maksudnya. Jadi waktu Sumpah Pemuda itu belum dijadikan bahasa Indonesia itu menjadi bahasa nasional. Jadi saat jadi itu proses diskusinya tuh dulu belum bahasa Indonesia mungkin gitu kan, dan akhirnya berdebatlah Pak Tabrani ini dengan Muhammad Yamin saat itu. Iya, tahu Dulu tuh yang gue. mau diajukan itu adalah bahasa Melayu justru. Nah akhirnya cuma ya itu argumennya si Pak Tabrani ini dia juga tokoh muda gitu, dia pemuda Indonesia yang umurnya mungkin masih 20-an gitu. Dia mendebatkan kayak loh, kita kan udah berani mendirikan negara kita sendiri, kenapa harus pakai bahasa Melayu, sebutin aja bahasa Indonesia. Makanya di Sumpah Pemuda di poin ketiga menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, kalau gue melihat dari liputan waktu itu sejarahnya. Jadi itu ya kalau figur publik yang gue anggap secara bahasa Indonesia tuh baik gitu, menunjukkan identitasnya sebagai orang Indonesia sama tokoh nasional gitu. Berarti si Anggun sama si Pak Muhammad apa siapa tadi? Tabrani ya. Ya, Masih calon pahlawan nasional tuh masih ya. Itu kenapa masih? diajukan gitu ya? Nah nggak tahu ya, mungkin sekarang sampai sekarang mungkin gue nggak tahu prosesnya nyangkut di mana gitu. Tapi dulu tuh memang pernah ada ucapan dari kepala badan saat itu untuk ngajuin dia sebagai pahlawan nasional. Oke. Oh, tapi maksudnya gue tuh selama gue dulu sekolah tuh kayak masalahnya nggak pernah denger si Muhammad siapa? Tabrani. Tabrani. Maksud gue kayak
oh ternyata di balik pembuatan si Sumpah Pemuda dan Indonesia ini tuh sebenarnya ada. Karena kita tuh waktu itu mungkin diajarinnya di kelas sejarah hanya Sumpah Pemudanya aja. Iya benar. Kita nggak pernah dikasih tahu proses Sumpah Pemuda saat itu tuh seperti apa gitu sih. Mungkin kalau orang yang memang belajar sejarah banget mungkin bisa jadi gitu. Tapi mungkin bisa jadi kehadiran Pak Tabrani ini nih juga diperdebatkan ya, bisa jadi gitu. Jadi betul. Ya namanya sejarah tuh kadang kan ya banyak hal yang harus diteliti gitu ya. Bener banget. Kalau masalah proklamasi juga berarti itu belum ditentukan bahasa Indonesia itu jadi bahasa. Oh enggak, udah dong. Udah ya? Udah. After itu kan berarti. Oh iya. Jadi kan itu udah jadi ketika disebutkan kan sudah jadi cikal bakal bahasa kan gitu. Betul. Oke. Lanjut Des. Nah, karena kita ini ada di ceria nih, ceritain aja dulu nih Kak Paya ya. Jadi bukan ceria kalau misalnya nih kita nggak ada bahas-bahas tentang relationship, tentang hubungan percintaan nih, gitu Mbak ya, bener ya? Iya kan? Kita ngorek-ngorek nih, Kak Cesar nih, cita-citanya gimana nih? Bener. Pengalamannya Kak Cesar apa ya kan? Selain mengedukasi, komunikasi yang baik ke netizen, beda. Gimana nih? Biasanya tuh kan Kak, mungkin kalau misalnya orang-orang tuh ya biasa kalau kita tanya-tanya, cinta pertama lo tuh siapa sih gitu kan? Karena itu kan mungkin orang pasti bilangnya mungkin pertama kali ya, rata-rata itu pasti bilang ya keluarga gue lah, gitu misalnya orang tua gue lah, gitu atau siapa terkait dengan keluarganya lah. Nah kalau Kak Cesar ini, itu sebenarnya seberapa dekat sih Kakak dengan keluarga Kak? Oke, kalau dekat gue cukup dekat ya sama keluarga. Ya dulu sebenarnya sih panjang ya cerita, tapi intinya memang ada momen di mana gue sama keluarga tuh nggak dekat. Gitu. Ada juga momen seperti itu pasti ada gitu, tapi pada akhirnya gitu ketika kita sudah beranjak dewasa gitu kita tuh mudah kompromi gitu ya. Jadi kita bisa kompromi sama keadaan keluarga kita seperti apa. Jadi lebih bisa memaklumi kejadian di keluarga kita tuh seperti apa. Nah, itu hal yang juga terjadi sama gue gitu. Kalau dekat ya gue dekat sama nyokap gitu, paling dekat sama nyokap yang dan yang gue seneng dari kenapa paling dekat sama nyokap karena gini, karena nyokap tuh membiarkan gue untuk pikirannya menjadi diri gue sendiri. Ngerti gak sih? Kadang kan ada ya orang tua yang kayak, oh anak gue harus seperti ini, harus kayak gini gitu. Banyak. Kayak gitu, mungkin ada ekspektasi tersendiri gitu dari keluarga ke kita harus menjadi orang seperti apa gitu. Tentu ekspektasi tersebut ada juga di gue, nyokap juga kayak gitu orangnya. Tapi setidaknya makin gue beranjak dewasa dan gue bisa membuktikan apa yang gue lakukan itu ternyata berpengaruh untuk orang lain gitu. Nyokap membiarkan gue memiliki pikiran sendiri. Kayak misalnya ada isu-isu apa, mungkin kalau orang tua kita nyebut sesuatu kayak, kamu nggak boleh berpikiran seperti itu gitu. Nyokap tuh mungkin akan lebih kayak, emangnya kenapa saya kok bisa berpikiran seperti itu. Nah, jadi itu hal-hal yang membuat gue sama nyokap tuh dekat. Dan kakak-kakak gue pun juga seperti itu gitu. Kakak gue tuh laki semua gitu kan. Dan gue anak terakhir gitu. Gue bungsu dari 3 bersaudara. Dan sama gitu. Artinya mereka sudah cukup paham jalan berpikir gue tuh seperti apa. Dan mereka tidak ada yang mendebatkan gue tentang apa yang gue pikirkan gitu. Dan gue pun sama. Gue juga tidak mendebatkan apa pemikiran mereka dan lain-lain gitu. Jadi kadang kami berseteru gitu, kayak berantem karena beda pendapat gitu. Namanya keluarga ya. Pasti ada lah gitu. Tapi pada akhirnya kompromi gitu. Gue bisa kompromi kenapa mereka bisa berpikiran seperti itu gitu, dan mereka juga sama gue. Benar sih. Parentingnya juga oke sih Kak. Maksudnya kan pasti di kalangan kita kan juga banyak orang yang mungkin untuk berkompromi aja sulit gitu. Karena kan yang tadi kayak Kakak bilang kan, kadang itu orang tua tuh pengen ekspektasinya anak gue tuh harus kayak gini nih, anak gue tuh harus kayak gini nih. Nah, gitu. Kita sebagai anak kompromi, kita kadang juga harus tahu latar belakang mereka tuh diajarinnya seperti apa sih gitu. Teman-teman harus sadar kalau orang tua kita tuh dulu nggak punya banyak pilihan gitu untuk seperti itu. Jadi betul. ketika kesini banyak banget pilihan, banyak banget akses informasi yang bisa diraih sama kita kan itu nggak didapatkan sama orang tua kita dulu. Hal seperti itu sih yang harus kita kompromikan sebenarnya. Kalau Kak Cesar udah bilang paling dekat sama nyokap nih, kan? Udah pasti sering komunikasi juga, ya kan? Tapi kira-kira masih ada nggak sih yang masih mau disampaikan ke nyokap Kak Cesar nih? Oh oke. Pasti canggung ya teman-teman kalau ngomong langsung ke orang tua, ya nggak sih gitu, kayak gue malu deh, kayak kita gengsi gitu. Culture-nya kita sih emang sulit Suka untuk nunggu mengungkapkan. momen, ya kan? Benar. Tapi nyokap gue sama, gue juga nggak terlalu banyak bilang yang gue sayang sama nyokap. Gue rasa itu juga suatu hal yang gue tahu gitu. Tapi kalaupun gue punya kesempatan ngomong langsung,
paling yang gue berterima kasih adalah terima kasih untuk sudah menjadi orang tua yang kuat ya gitu karena dia juga sendiri gitu, udah sendiri dia gedein anak tuh 3 beda-beda gitu, tapi di sisi lain dia juga masih bisa menerima perkembangan anak-anak itu seperti apa gitu. Jadi pada akhirnya apapun yang terjadi di dalam keluarga gitu, gue bisa menerima itu. Tapi ya udah itu ceritanya nyokap gue gitu, dan dia mengatasi hal tersebut dengan ya udah gue bisa sampai sekarang gitu, gue bisa menyelesaikan pendidikan gue punya karir sekarang gitu, dan ya kan itu karena didikan nyokap gitu. Nah itu hal yang paling akan gue sampaikan sih sama nyokap pasti kayak gitu. Tapi biasanya dia juga udah tahu sih apa yang gue rasain gitu ya, jadi kayak kadang kita telepati aja gitu loh, nggak perlu harus diucapkan. Berarti Kak Cesar sayang banget ya sama keluarganya? Pasti gitu, sama nyokap sih ya pasti gue Iya, sayang pas banget. sama nyokap. Nah kalau misalnya Kak Cesar kan sayang banget nih sama keluarga juga. Nah orang tuh kan kadang kalau sekarang itu sayang tuh kan bisa sayang ke sesama juga. Menurut Kak Cesar sebenarnya kalau untuk saat ini nih, sayang atau mencintai diri sendiri tuh lebih harusnya harus mencintai diri sendiri dulu baru bisa mencintai orang lain atau gimana nih Kak? Self love ya. Self love benar. Baik. Penting. Lo kenapa satu ketika kita bicara kita sayang sama diri kita sendiri, ini kita udah bicara tentang menerima diri kita seutuhnya, ngerti nggak sih? Itu, nah terkadang kita nih sangat-sangat gelisah gitu, kita punya kegelisahan tentang diri kita sendiri dan kita tidak bisa menerima itu gitu. Kita tuh jadi nggak pede orangnya. Bener. Gitu, ya kan? Kita nggak pede gitu, kita takut dinilai sama orang jelek atau gimana gitu. Itu kenapa? Menurut gue dasarnya adalah karena kita belum bisa nerima diri kita sendiri. Gitu loh. Benar. Kayak lo percayalah ketika gue bilang hal yang paling sulit gitu ketika kita ngomongin diri sendiri adalah satu, maafin diri kita sendiri. Kedua, kita nerima bahwa diri kita memang seperti ini gitu. Nah itu hal-hal yang nggak banyak orang berani gitu untuk menerima bahwa diri mereka itu seperti itu. Menerima diri kita seperti itu bukan berarti nggak bisa ada perkembangan ya, enggak gitu. Benar. Tapi artinya kita mengakui bahwa iya nih gue jelek di sini gitu, gue punya kekurangan di area ini gitu. Tapi gue memiliki komitmen, gue kepengen gue berkembang di area tersebut gitu. Karena kadang gini, ketika kita kalau sekarang mungkin nggak bahasa asingnya insecure gitu ya, kita takut gitu sama diri sendiri. Kenapa? Pada akhirnya ini akan berpengaruh juga sama hubungan lo sama orang lain. Kadang karena kita nggak bisa mengkomunikasikan apa yang kita rasakan gitu, itu akan ngaruh sama hubungan lo sama pacar mungkin, sama teman, sampai akhirnya lo memproyeksikan insekuritas lo tuh ke orang lain gitu. Nah mungkin di internet juga banyak yang terjadi kayak gitu. Kenapa sih kita bisa ngebully orang lain? Netizen ya. Iya, netizen tuh ya. Menurut gue adalah dan itu salah satu hal yang kenapa kalau gue ngeliat ada komentar negatif atau kayak gimana, gue akan biasa aja gitu. Karena gue ngerasa dia berada di posisi yang ya mungkin dia nggak punya medium untuk mengekspresikan apa yang mereka rasakan, dan ini awalnya pasti tuh dari rasa kita menerima diri sendiri gitu sih. Jadi menurut lo orang yang suka ngebully, ya biasalah netizen ya suka ngomong-ngomong itu kayak apaan sih lo jelek banget suara lo, apa sih lo nggak keren lo di sini gitu. Itu sebenarnya dia insecure sama dirinya sendiri. Bisa jadi kita mungkin karena dia ngeliat orang dia tuh kepengen seperti itu gitu loh, tapi dia tidak bisa mendapatkan hal tersebut. Makanya kan rata-rata komen jelek tuh dari akun anonim. Iya benar, karena nggak berani ya. Atau akun yang mungkin profile picture-nya atau fotonya tuh pakai kartun atau Korea yang gitu-gitu kan, artinya mereka mereka memanfaatkan ketersembunyian mereka gitu untuk ngolok-ngolok orang lain. Kalau misalnya dia ngerasa itu bisa dipertanggungjawabkan, kenapa mereka nggak ngomong atas nama diri mereka sendiri gitu. Nah itu kan hal yang sebenarnya kalau dipikir-pikir iya juga ya gitu kan. Iya benar. Jadi biasanya mereka pakai anonim, ngata-ngatain orang. Dia emang karena tidak mencintai dirinya sendiri. Betul. Bisa memproyeksikan. Ada yang harus dilampiaskan dari mereka. Iya, ada rasa marah banget gitu kan. Marah sama dunia atau sama gua rasa itu asalnya dari diri sendiri juga sih. Betul. Nah kalau menurut Kak Cesar nih Kak, sebagai Kak Cesar, diri Kak Cesar ya, tips dan trik Kak Cesar untuk bisa self love, untuk bisa mencintai diri Kak sendiri itu gimana? Teman-teman kalau ngelihat gue sekarang kayak ngomong kok kayaknya gue pede banget gitu ya, gue lancar banget nih mengkomunikasikan itu. Tapi dulu gue tuh nggak selalu seperti itu loh justru. Oh iya. Nah, dulu tuh gue juga ada masa-masa gue nggak kayak gitu. Yaitu dan gue juga menyadari gue tuh kayak gini loh orangnya kayak gitu. Dan kembali kalau tips dari gue adalah maafin diri sendiri dulu sih. Kayak apapun kesalahan yang sudah lo lakukan di masa lalu, separah apapun gitu.
kita selalu punya waktu untuk ngebenahin diri kita sendiri. Nah itu yang selalu gue lakukan sampai sekarang gitu kan. Dan yang kedua, kalau gue pribadi ketika gue udah kalau gue tuh lebih ke menjaga hubungan gue sama teman-teman dekat gitu. Karena gimana pun juga gue akan lebih sering sama teman-teman dekat gue gitu. Bahkan terkadang sama keluarga kita menceritakan suatu hal nggak bisa kita ceritakan ke keluarga tapi ke teman dekat. Bener. Nah maksudnya kayak kalian juga pilih teman ya, pilih teman dalam arti untuk kesehatan kalian sendiri gitu. Bukan artinya berteman tuh milih-milih enggak gitu, tapi lebih kayak siapa-siapa aja sih orang yang lo percaya untuk ngejaga rahasia lo gitu. Kalau di kasus gue kayak ini kayak dua manajer gue ini kan ada keren Bang ini. Andre sama Cika. Nah gue apa-apa selalu cerita sama mereka dan ya udah gue kan sama mereka terus gitu hal-hal yang sensitif gitu dan mereka jadi kenal Sar kayak gini nih. Jadi ketika ada suatu hal yang kayak lo jangan kayak gini Sar atau hati-hati sama yang kayak gini-gini, gue juga punya ada kontrol diri gitu. Itu sih udah gitu. Jadi temenan itu nggak boleh milih-milih, tapi tetap disaring ya. Gini mungkin enaknya gini ya, untuk jejaring sosial untuk menambah koneksi jangan milih-milih orang gitu. Tapi untuk lo berbagi tentang diri lo sendiri, pilih-pilih Demi kesehatan mental lo sendiri, benar. for your own sake. Iya benar, betul. Karena balik lagi trust no one. Ya. Bener kan? Karena lo nggak bisa Prinsipnya percaya. Desi ya. Trust Asli no one. bener sih. Soalnya gue punya prinsip bener kata Bang Pai. Trust no one. Karena menurut gue ada bener gak sih orang tuh nggak tahu dengan pepatah ini rambut sama hitam tapi hati siapa yang tahu? Lo tau nggak? Gue baru pernah denger sih. Tapi beneran gak banyak yang tahu. Tapi tuh dulu tuh setahu gue tuh suatu pepatah kalau nggak salah. Apa Des? Ulangin. Rambut sama hitam tapi hati siapa yang tahu? Kayak artinya itu sebenarnya itu kayak ya basicnya kita kan misalnya rambut hitam. Kita sama-sama manusia tapi hati kita itu pasti orang nggak ada yang tahu. Betul. Kayak Nah, aja. dengan hal seperti itu juga harusnya kita juga bisa lebih berempati sama orang ya gitu. Karena orang dengan segala ceritanya, dengan masalahnya mereka gitu. Kita nggak akan pernah pakai sepatunya mereka, kita nggak tahu gitu. Jadi kayak makanya itu yang selalu gue terapkan dengan persona gue di online pun, secara daring pun itu yang mau gue coba berikan sih. Artinya kayak gue nggak peduli nih yang ngikutin gue di internet tuh orang dari mana, latar belakangnya apa gitu, identitas politiknya apa gitu-gitu. Gue nggak ada peduli sama sekali gitu. Ketika lo ada di tempat gue berbagi tentang pengetahuan yang gue tahu, ya itu tempat menjadi tempat yang aman untuk lo berbagi gitu. Betul. Keren. Oke. Menurut Kak Cesar, cinta dan sayang itu ada perbedaan nggak sih? Kalau ada perbedaan, coba dielaborasikan. Oke. Nah sesuai dengan ini mungkin bahasa Indonesia kalau cinta sama sayang tuh Mungkin beda bahasa nggak sih? juga ada beda pengertian. Karena kalau bahasa Inggris cinta sama sayang sama nggak sih love? Love Sama. and love. Kan? Tapi bahasa Indonesia menurut gue kayak dalam banget dibedain antara suka tambah suka lagi ya. Tapi kalau suka bisa like ya. Kayak cinta sama sayang tuh beda gitu bisa Kalau kita cinta tuh udah otomatis sayang nggak sih? Nah, Ya, menurut lo gimana nih? Coba. gue setuju gitu sih. Mungkin nggak tau ya. Kita harus cek KBBI lagi, teman-teman. Silahkan taruh definisinya gitu ya. Karena gue pun kalau bikin konten juga gue baca ulang tentang itu betul. gitu. Tapi kalau kita bicara secara emosional, kalau cinta tuh mungkin udah di atasnya sayang mungkin. Gitu. Kayak kita tuh udah gimana ya, cinta tuh udah tahap paling tertinggi gitu kali ya gitu. Tapi terkadang pun juga mungkin bisa jadi cinta dan sayang itu sinonim gitu, itu hal yang sama gitu. Tapi mungkin agak cinta tuh lebih dramatis mungkin gitu ya, dan dramatis itu kan lebih meninggikan konsep sayang tuh jadi ke level yang lebih tinggi. Iya lagi, gue mikirnya itu sih. Nah, itu bisa. Tapi maksudnya kalau kita bicara dari segi bahasa mungkin bisa jadi sinonim. Makanya nanti teman-teman PR-nya silakan cek KBBI gitu. Jadi dari segi bahasa masih mungkin sama, tapi dari segi emosi dan rasa Beda. Tapi beda lagi nih, beda orang beda mengartikan Benar. cinta dan sayang gitu. Kalau mungkin kata Kak Cesar kan sebenarnya cinta itu bisa jadi level lebih tinggi dibanding sayang. Kalau menurut lo Bang? Kalau gue belum bisa sejauh sekarang nih. Panjang soalnya. Oh panjang banget ya, tapi Satu nggak segmen kayaknya. singkat aja menurut lo Singkat aja ya, cinta. singkat aja menurut gue. Kalau yang jawaban singkat, sayang itu udah pasti cinta. Kalau cinta nggak sayang berarti? Kalau cinta itu udah pasti ada sayangnya. Lah, sama aja dong. Iya. Gimana?
saya kalau sayang udah pasti cinta. Tapi kalau cinta juga ada sayangnya. Berarti kan kalau sayang udah pasti cinta. Jadi sayang itu adalah di dalam himpunan cinta. Oh, dia Jadi kembali. cinta itu ada himpunan, di dalam itu pasti sayang ada di dalam cinta itu. Oh, kalau gue tuh cinta di dalam cinta tuh ada sayang. Kalau Bang Sama Pai, aja. gue sama. Tapi bukan dong, sayang di dalamnya cinta bukan ya? Kalau gue bukan atas bawah bukan, tapi kayak di dalamnya aja gitu. ya mungkin sih itu tadi mungkin sebenarnya secara arti tuh sama. Cuma kita kalau denger cinta kesannya tuh lebih dramatis. Kalau gitu dalam kan. cinta tuh menurut gue ada banyak, salah satunya juga sayang. Itu sih. Gitu. Nah enggak kayak misalnya gini ya, misalnya kayak misal lo nembak orang gitu, gue nggak yakin kalian tuh bilangnya gue tuh cinta sama lo. Bener. Bukannya kalau di film Pasti gitu kayak Gue bilang, sayang. karena mungkin film yang lo tonton itu film barat yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bener sih. Kita ngomongnya paling apa? Gue suka sama lo Iya, mau gue nggak? Suka bukan atau sayang mungkin ya lebih intim sepertinya kalau sayang kayak gitu. Lo mau nggak jadi ibu dari anak-anakku? Agak berat ya Bun ya langsung Nih, pertanyaannya. ngomong-ngomongin konten TikTok, Yes. banyak yang di Sudirman nih. Iya lagi. Gue langsung connect lagi. Iya lagi bener. Udah ada PWKM nih. Iya bener ya. Pembatasan waktu kegiatan masyarakat. Pesen-pesen Kak Cesar buat generasi muda di luar dari yang nongkrong di Sudirman tuh apa kira-kira? Mumpung Bentar, ini konteksnya kenapa? Kenapa? Ada apa di Sudirman? nggak apa-apa emang gitu Kak. Emang kita Jadi off itu the box. bridging-nya emang agak naik turun ya. Iya. Jadi menurut Kak Cesar ada nggak pesen-pesen buat Generasi generasi muda. muda? Oh, oke. nonton? Iya. Tapi kenapa di luar Sudirman? Ini gue harus tahu Nggak, kenapa. maksudnya jangan fokus ke situ. Oh, oke. Dia cuma itu doang. Tapi lo tau kan yang Citayam Fashion Week itu. Itu bagus-bagus kok menurut bener gue. sih. Iya. Apalagi- itu kan tempat publik ya. Lo bisa Berekspresi di situ. berekspresi dan sopan-sopan juga kok Bener. baju-bajunya Loh, gitu. ini ya nggak meresahkan lah ya. Gak meresahkan cuman agak out of topic ya. Itu banyak sampah-sampahnya gitu loh Oh, yang iya. Iya, Oke, banyak. nah jadi mungkin kalau pesan gue gitu, pesan gue kalau untuk generasi muda gitu sama yang tua juga boleh sih karena kita lagi menyambut kemerdekaan. Bener banget karena pas banget 17 Agustus nih kita. Gue itu tadi ya, kadang kita nunjukin kita Indonesia banget nih, nggak harus yang muluk-muluk kok gitu. Tapi dari kita menggunakan dan kita punya sikap positif berbahasa sama bahasa kita sendiri, menurut gue itu udah jadi bagian kalau kita tuh orang Indonesia gitu. Itu udah jadi bagian untuk menjaga identitas lo kayak gitu. Jadi itu gue paling kayak gitu aja sih. Kan tapi tetap kembali orang-orang rasa cinta sama negara kan punya definisi yang berbeda-beda gitu. Ada Tapi yang terjun ke politik. benar, tapi cara gue adalah ya gue mempertahankan identitas gue sebagai orang Indonesia dengan cara ya gue menggunakan bahasa Indonesia sesuai konteks yang harusnya gue lakukan gitu. Selagi bisa pakai bahasa Indonesia, kenapa lo harus pakai bahasa Benar. lain? Jadi Gitu. apapun yang bisa lo lakukan, apa ya pun yang lo pedulikan, ya lo bisa melakukan itu untuk negara gitu ya. Benar, ya kan? Cintailah produk Indonesia. Tepat sekali. Nah, Kak Cesar udah nggak kerasa nih udah setengah jaman lebih nih kita bahas-bahas mulai dari TikToknya Kak Cesar tentang bahasa Indonesia, terus juga hubungan percintaannya Kak Cesar, pendapat Kak Cesar tentang percintaannya juga. Nah, sebelum kita closing mungkin Kak Cesar boleh promosiin sosial medianya Kak Cesar apa aja? Oke, teman-teman, sebelumnya gue mau bilang makasih sama Fusi Room udah mau ngundang gue ke sini. Gue merasa sangat terhormat untuk diundang ke sini, keren banget. Semoga teman-teman konsisten untuk melakukan apa yang teman-teman lakukan sekarang. Nah, untuk teman-teman yang mau ngikutin gitu, nggak harus ya yang berminat aja, teman-teman bisa temukan gue di Cesar Allen, CESARALLEN, itu di TikTok, di Instagram, di YouTube juga ada, pokoknya sama semua sih, teman-teman bisa nemuin gue di situ. Dan semoga bermanfaat gitu. Yang nonton juga jangan lupa berlanggan nih ini di YouTube kan ya? Bener. Oke, jangan lupa berlanggan ke Berlanggan Fusi nanti Room. artinya berlanggan, bukan Subscribe berlangganan. kan? Bisa juga bisa juga. berlangganan. Oke. Kayak gue langganan tahu sama ini loh misalnya kayak gitu. Kalau berlanggan kan kita sedang melakukan itu gitu kan. Kita Kata dasarnya apa melakukan tuh, Kak? langgan. Langgan. Gitu kan. Baru tahu Jadi Bener-bener. jadi teman-teman juga bisa berlanggan ke kanal YouTube-nya Fusi Room dan ya, semoga bermanfaat. Makasih semua dan makasih nih
Katara kami. sudah memfasilitasi kami semua. Thank you banget Kak Cesar. Jangan lupa juga untuk ya tadi dibilang ya langganan subscribe YouTube-nya Fusirum di mana? Apa ya? Fusirum Media. Bener banget, jangan lupa like, comment, and subscribe. Instagramnya juga di Fusirum ID. Bener. Thank you Kak Cesar. Terima kasih Ya, semuanya. Penting nggak sih? Penting banget. Bahasa Indonesia dicampur bahasa asing. Online daring yang jadi permasalahan, teman-teman mau nggak sih pakai bahasa Indonesia ini?